Keluarga siapa? Keluarga siapa? Hebat sekali. Semua kesibukan yang kita harus kerjakan, tanggung jawab kita yang besar. Entah itu pendeta, entah itu pegawai, entah itu pengusaha, entah itu karyawan, entah itu kaum profesi, dokter, sarjana hukum, semuanya itu. Apa saja yang kita kerjakan, end of the day, akhir daripada hari itu, atau akhir daripada semua tugas kita, larinya kemana? Pulang. Pulang. Nah masalahnya, kalau kita pulang, nikmat gak? Hampir semua kita, kalau saya nggak berkata semua, hampir semua kita pasti pernah ikut tour. Nilai yang paling luks, yang paling mewah, semuanya bintang 5 hotel kita tempati, ke 9 negara, ke 10 negara. Kalau rumah itu rumah kita, seenak-enaknya tinggal di hotel bintang 5. Kalau sudah akhir-akhir dari tour rasanya, aduh mau cepat sampai di rumah, aduh enak di rumah. Betul tidak sih? Ada apa di rumah itu? Walaupun anak-anaknya tunawisma atau gelandangan istilah kita, kalau mereka sudah jalan ke THR waktu itu, ke Belawuran kemana, kalau mereka capek, tetap berkata, ayo mulai, ayo pulang. Padahal rumah mereka itu cuma ada kalau malam, kalau siang dilempit rumahnya, dilipat rumahnya. Kenapa? Dari kardus. Tapi toh mereka berkata, ayo pulang. Betapa nikmatnya, cuma kardus saja. Beberapa tahun yang lalu Full Gospel Balikpapan undang saya untuk acara dinner meeting, tapi ada acara pasar rupa di Hotel Dusit di Balikpapan. Saya nginep di rumah salah seorang anak kami yang di kompleksnya Dusit. Kalau nggak salah Balikpapan Permai, nggak salah, saya lupa kompleks itu. Itu ruko-ruko semua. Selesai acara, Roh Kudus bilang kepada saya, kamu pulang jalan kaki. Kompleksnya memang besar. Kalau saya hitung jalan kaki dari Hotel Dusit ke rumah anak saya itu paling cuma 7 menit lah, maksimal, paling lama. Kalau saya jalan cepat mungkin 5 menit, 4 menit sudah nyampe. Terus saya bilang kepada panitia, nggak usah, karena mereka bilang, ayo diantar. Enggak, saya mau jalan kaki saja. Oh ribut saudara. Ribut, saya yang punya hak, saya mau jalan kaki. Kaget mereka ketika lihat saya keras begitu. Terus salah satu panitia punya inisiatif, ya udah saya nemani Koden saja. Oh ayo kau nemani jalan. Tapi gimana kamu balik lagi sendirian? Nggak apa-apa. Karena panitia ini kenal dengan anak saya. Nah, karena Roh Kudus nyuruh saya jalan, saya tahu bahwa hari itu saya harus memberkati orang. Cuma saya tidak tahu siapa saya berkati. Saya tahu pasti di luar kita. Saya siapkan uang yang paling besar, pecahan besar yang saya punya. Terus saya bilang, gini loh, saya itu nggak mau diantar karena saya itu mau berkati orang. Loh, kau kenal siapa? Enggak. Lalu siapa? Ya nggak tahu. Kalau saya ketemu orang aja dari berjalan ini, saya ingin ngomong sesuatu, dia masih belum ngerti. Ngomong-ngomong, cerita-cerita tentang Papua segala macam, mata saya tuh lihat kiri kanan, mana ada orang. Saya tanya, Papa siapa yang saya berkati ini Papa? Sepi, sudah malam, jam-jam 10 lewat, itu ruko semua sudah tutup. Makin jauh, menjauhi hotel kami jalan, tahu-tahu mata saya melihat ada seseorang tidur di salah satu emper ruko itu. Agak tinggi rukonya itu. Terus saya bilang, nah itu orangnya. Yang mana? Yang tidur itu. Dia spontan jawab, loh Koden kenal. Yang gak kenal, saya gak tahu siapa orang itu. Terus saya sadar, iya pasti gak kenal, ngapain tidur situ kenal. Karena dia spontan. Udah, saya dekati, ternyata dengkur saudara, kencang dengkurnya. Terus saya ngomong guyon, jangan marah ya, orang kaya aja belum tentu bisa tidur senyenyak ini. Dia tertawa saudara, jangan marah, saya bilang begitu. Nah sekarang saya bingung, bagaimana cara saya nitipkan berkat ini. Karena kalau saya bangunin saudara, saya rasa nggak enak sekali. Karena saya kalau tidur nyenyak itu dibanguni agak nggak enak, bukan? Ini orang bisa tidurnya gitu kan, sulit dapat tidur kayak begini. Saya mikir begitu. Saya tanya Papa, gimana caranya saya taruh uang ini? Tapi saya nggak mau bangunkan. Tiba-tiba mata saya melihat, dia ngadapnya pas di pintu rolling doornya ruko itu. Di ujung kepalanya ada botol aqua. Warna kuning, mungkin extra jus, saya nggak tahu apa. Tinggal separuh gitu.
Nah, saya dapat ide, saya akan taruh uang itu di bawah botol. Karena logika saya, kalau orang habis bangun tidur kan mesti minum, haus gitu. Nah, kalau dia minum, angkat, ada uang. Gitu. Jadi saya pelan-pelan untuk mengangkat itu supaya nggak bunyi. Itu saudara. Ketika botol sudah saya angkat, tangan kanan saya menaruh itu, dia bangun, kaget. Dan saya juga kaget. Gitu. Jadi dua-dua kaget, bisa bayangkan. Saya nggak nyangka dia terbangun, dia pun nggak nyangka bangun kok ada orang. Dulu, aduh Pak, maaf saya bangunkan Bapak. Dia nggak ngomong apa-apa, cuma bengong. Terus dia lihat uang ini, dia kaget juga. Saya tahu reaksinya. Terus saya bilang, saya kenalkan, saya pendeta Daniel, saya dari Papua. Lalu saya duduk di lantai situ, duduk deprok itu istilahnya. Pak, mungkin kita nggak ketemu lagi karena saya tinggal di Papua. Tapi saya pesan, ada satu pribadi yang sangat mengasihi kita semua. Namanya Yesus. Bapak agama apa? Islam. Oke. Di kitab suci Bapak ada Isa yang kudus. Nah, dia itu begini, saya ceritakan apa yang saya bisa sampaikan. Saya tanya anak berapa, semuanya udah. Setelah saya rasa cukup, jadi saya titip nama ini Pak. Karena saya percaya Roma 10 ayat 13. Barang siapa bersuruh pada nama Tuhan dengan diselamatkan. Pokoknya Pak, kalau nggak ketemu orang lagi ngajarkan tentang ini kepada Bapak, ingat kalau ada apa-apa panggil nama ini. Terus selesai, saya bilang, Bapak mau kami doakan gak? Dia ngangguk. Terus saya ajak pengusaha itu, ayo kita duduk sama-sama. Saya minta dia dulu yang doa. Saya tunggu berapa saat, kok gak keluar suara ini. Ternyata dia nangis, pengusaha ini. Dengan lumbang tangan akhirnya dia terbata-bata, dia berdoa. Selesai dia, saya doakan, saya sebut namanya. Udah, kami jalan pulang. Jadi dalam perjalanan kami balik, untuk berapa saat itu tidak ada omongan apa-apa. Saya tunggu reaksi dia dulu. Dia ngomong kata pertama, ini kalimat pertamanya. Koden, ternyata jadi berkat itu nggak susah ya. Saya spontan ngomong, betul, yang susah itu orang pelit, saya bilang. Loh bener, orang pelit itu paling susah jadi berkat. Sebab dia harus ngitung-ngitung dulu. Saudara, hari itu dia berkata, ini lebih dari khotbah macam apapun juga. Karena praktek langsung. Justru ini caranya. Oke, saya kembali pada masalah pulang. Saya tadi contohkan ini karena orang tidur tadi dulu, saudara. Kalau kita baca Alkitab dengan teliti, contohnya di Matius 11 ayat 29, 28-nya nggak usah dibaca karena terkenal, 29, 30. Kapan kita nggak stres? Karena orang stres itu buat orang nggak bisa tidur. Betul toh? Kapan tidak stres? Dikatakan di ayat 29 dan 30 Matius 11. Kalau kita mikul bebannya Yesus, seberat apapun usaha kita, saudara, kalau itu milik Tuhan Yesus. Saya selalu berkata kepada banyak pengusaha, sekalipun perusahaan itu milikmu, hasil jeripayamu, ataupun warisan dari orang tuamu, saya berkata, tetap posisikan diri saudara hanya manajer, direktur tetap Tuhan Yesus. Karena direktur itu yang pusing, manajer nggak perlu pusing. Betul nggak? Manajer cuma terima gaji saja. Jangan rasa memiliki apa-apa. Setiap kali kita merasa memiliki apa-apa, beban itu berat, saudara. Kalau semuanya milik Tuhan, dia direktur, kita manajer, hidup itu aman. Dan ini ayatnya. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, maka jiwamu akan dapat ketenangan. Itu enggak stres. Jangan tersinggung yang saya bicara ini, saudara. Begitu saudara mulai tidak bisa tidur, itu berarti saudara sedang mikul beban yang salah. Saya pakai istilah saja, beban mertua jauh lebih berat dari bebannya Tuhan Yesus. Katakan amin. Serius itu. Perusahaan itu jadikan milik Tuhan. Kita cuma terima gaji saja. Itu akan indah sekali. Nah, kalau kita stres, maka rumah kita bukan home, tapi house. Saya beri ilustrasi begini kepada saudara. Kita mengajar orang miskin. Cuma sewa rumah petak saja. Yang nggak ada kamarnya. Ya begitu masuk, yaitu kamar, yaitu ruang makan, yaitu semuanya dapur, dan kamar mandi tinggal di luar. Saudara, kalau dia itu, rumah itu adalah home buat orang miskin ini. Dia kerjanya berat,
puli bangunan. Wah, sepanjang hari dia cuma urusan dengan debu, semen, kering.